Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Indra. Saya di sini akan menyampaikan sebuah PPT yang berjudul RDF Refused Derived Fuel dari Sampah Kota. Untuk latar belakangnya, sampah merupakan bahan yang terbuang dari aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomi lagi, bahkan dapat menimbulkan dampak yang negatif. Selama ini sampah kota menjadi salah satu masalah lingkungan yang memerlukan penanganan yang sangat serius. Masalah yang sering muncul dalam penanganan sampah kota yang terus bertambah jumlahnya adalah biaya operasional yang semakin tinggi dan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk pembuangan, sehingga dalam penanganan sampah kota sering menimbulkan dampak yang lebih buruk terhadap lingkungan. Pada umumnya sampah dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sampah organik atau anorganik. Selama ini penanganan sampah kota di negara-negara berkembang seperti Indonesia hanya menimbun dan membakar langsung sampah di udara terbuka pada TPA, sehingga sama hal ini juga tidak bisa mengurangi 100% sampah dan akan menimbulkan permasalahan, yaitu produksi yang dihasilkan zat polutan yang dapat mencemari lingkungan, yaitu gas hasil pembakaran seperti CO2, NOx, SO2 dan lain-lain. Pengolahan sampah kota menjadi RDF dalam bentuk brikecar telah diteliti oleh beberapa peneliti, dan tampak bahwa karakteristik pirolisis sampah kota dan pembakaran RDF sangat tergantung pada jenis sampel yang diteliti. Oleh karena itu, maka dalam artikel ini akan disajikan hasil penelitian mengenai pengolahan sampah kota. Terseleksi menjadi RDF dengan penggunaan sampah beberapa jenis sampah berjumlah Indonesia dan belum telah secara maksimal. Untuk perumusan masalah, sesuai dengan judul dan latar belakang di atas, maka masalah yang ada dalam topik adalah potensi energinya di Indonesia dan dunia, mekanisme kerja, produksi bahan bakunya, performa prosesnya, potensi aplikasinya di Indonesia. Tujuan tulisan ini dapat dibagi sebagai berikut: dapat mengetahui potensi energinya di Indonesia, dapat mengetahui mekanisme kerja atau produksi bahan bakarnya, dapat mengetahui performa prosesnya, dapat mengetahui aplikasinya di Indonesia. Untuk potensi energinya di Indonesia, Refused Derived Fuel atau RDF dari pengolahan sampah kota telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan energi alternatif pengganti batu bara dalam industri semen. Beberapa industri lain yang menggunakan RDF sebagai bahan bakar pengganti batu bara diantaranya adalah industri semen, keramik, dan pembangkit listrik. PT Semen Indonesia (TBK) menjadikan RDF dari sampah kota sebagai salah satu sumber energi alternatif. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya perusahaan untuk menjadi green industry dengan target 30% bahan bakarnya adalah bahan energi terbarukan. Unit pengolah sampah dalam bentuk Waste to Zero Project atau WTZP berdiri sejak tahun 2014 dan beroperasi pada 2015. WTZP dengan kapasitas 6,6 ton per jam tersebut mengolah sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Gresik seluas 6 hektar. TPA tersebut memiliki deposit 210.000 ton, sedangkan jumlah sampah yang masuk tiap harinya sekitar 225 TPD atau ton per day. Kemudian keluaran dari mesin WTZ sebesar 60% akan menjadi energi, 30% menjadi pupuk, dan 10% menjadi timbunan. Diharapkan dengan adanya program ini, Semen Indonesia dapat mengurangi 3% batu bara dari rata penggunaan batu bara sebesar 2000 TPD atau ton per day. Untuk mekanisme kerja atau produksi bahan bakunya, dalam perencanaan RDF, perusahaan pengolahan sampah diawali dengan masuknya sampah pertama di tempat pemilahan dengan alat konveyor antara sampah kering, yaitu berupa sampah plastik, kertas, kaleng, besi, aluminium, botol kaca, kain, atau karet kulit.
Setelah dilakukan pemilahan sampah dari alat berat konveyor, sampah akan dilanjutkan di proses shredding, di mana dalam proses ini sampah akan dicacah dengan bentuk dan seragam, menghilangkan volume yang berlebih akan mengganggu proses lebih lanjut. Proses selanjutnya adalah screen. Proses ini dilakukan pemisahan bahan yang tidak diperlukan, yaitu bahan daur ulang atau dari fraksi bahan bakar. Proses selanjutnya yaitu pelletization. Di dalam proses ini bahan akan dipadatkan dengan padat berbentuk bulatan seperti briquette. Kemudian tampung di fuel storage yang selanjutnya akan menjadi bahan bakar incinerator. Untuk performa prosesnya, salah satu alternatif pengolahan sampah kota terkait dengan konsep wasted energy adalah pembuatan refuse david fuel atau RDF. RDF dikenal sebagai bahan bakar alternatif yang dihasilkan oleh sampah terbakar pada proses pembuatannya dilakukan pengolahan pendahuluan pengisian sampah tidak terbakar, pencacahan pembuatan pelet pil RDF. Pada saat pembuatan pelet, sampah dipadatkan bentuk menjadi pil dengan ukuran tertentu. Pada saat pemadatan ini, kadar air dan sampah berkurang dan nilai kadar volatil otomatis bertambah. Turunnya kadar air ini juga mengakibatkan kenaikan nilai kalori. Karena proses pemadatan merupakan proses secara fisik, maka karakteristik kimiawi sampah tidak berubah ketika dibentuk menjadi RDF. Kalori minimal untuk menjadikan suatu bahan menjadi bahan bakar atau sebagai sumber panas, maka bahan tersebut memiliki kalori minimal 2,25 kcal per ton. Sedangkan nilai hasil uji material sampah komposisi zona aktif dari barang berada di 5-6,2 kcal per ton, sehingga cuplikan sampah tersebut dapat memenuhi kalori minimal untuk menjadikan suatu bahan menjadi bahan bakar dan sebagai sumber panas. Untuk meningkatkan nilai kalori dari material sampah, kita masih perlu upaya untuk meningkatkan nilai kalori material, yaitu diperlukan upaya pengolahan pendahuluan baik berupa pengeringan, pencacahan maupun pembentukan sampah menjadi pelet RDF. Penggunaan RDF ini dapat menggantikan sumber energi tidak terbarukan yang sudah mulai habis dan diganti dengan energi baru terbarukan dengan konsep waste to energy. Untuk aplikasinya di Indonesia, RDF adalah teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizer menjadi ukuran butiran kecil pelet yang selanjutnya dapat melakukan sumber energi terbarukan dalam pembakaran pengganti batu bara. Fasilitas RDF di Cilacap adalah yang pertama di Indonesia. Saya berharap untuk pengolahan RDF ini bisa merata untuk seluruh Indonesia, karena kita tahu bahwa pertumbuhan Indonesia itu terus bertambah dengan persentase penduduk dan dapat menghasilkan sampah yang lebih besar juga di masa mendatang. Saya harap RDF ini dapat membantu untuk mengurangi sampah dan menjaga ekosistem lingkungan kita agar tidak menjadi sampah, karena teknologi dan lingkungan itu sebenarnya bersatu dan berkesinambungan. Saya harap pemerintah mau fokus untuk penanganan ini, karena ini sebuah terobosan bagus, terobosan yang nyata dan sudah ada hasilnya. Semoga dapat dikembangkan untuk masa depan kita yang lebih baik. Kesimpulannya adalah RDF dapat digunakan sebagai alternatif untuk pengatasan masalah sampah di kampung nelayan, sehingga diharapkan penduduk dapat mendukung rencana ini. Ada beberapa manfaat yang diperoleh baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Sampah bukan hanya untuk menjadikan masalah pemerintah, tetapi masalah bagi penduduk. Hal dari RDF ini kedepannya dapat digunakan pada industri semen yang ada di sekitar wilayah kampung nelayan serta TPA yang ada seharusnya dipisahkan dan teras sampah penduduk dan wilayah tertentu. Hal ini dapat memudahkan pengolahan sampah menjadi bahan bakar RDF. RDF dihasilkan oleh sampah dapur, limbah kayu, dan limbah plastik.
RDF berkualitas baik adalah RDF yang memiliki nilai kalori yang tinggi dan konsentrasi senyawa toksik yang rendah. Dalam hal ini logam berat yang ngomongin aspek kualitas dipengaruhi beberapa pihak seperti produsen RDF, penggunaan RDF, dan peraturan terkaitnya. Saya harap pemerintah dapat memperhatikan permasalahan ini karena RDF ini menjadi sebuah terobosan untuk Indonesia yang lebih maju. Bahan bakar dari sampah itu sangat banyak di Indonesia, dan jika kita mampu mengolahnya, kita dapat mengurangi sampah-sampah tersebut dan menjadikan sebuah bahan bakar yang baru, bahan bakar yang sangat bisa digunakan untuk menggantikan seperti batu bara, dan itu bisa sangat berguna juga untuk pembangkit listrik juga bisa tenaga kalori. Saya harap pemerintah bisa menjadikan ini sebuah terobosan baru untuk Indonesia lebih maju. Sekian dari saya, maafkan saya jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang tidak jelas ataupun yang isinya itu simpel. Dan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya yang diberikan pada saya, pada semua yang mendukung ini. Terima kasih. Selamat malam.